Berpuluh, beratus, bahkan beribu penyair telah mati, namun puisi karya mereka masih tetap hidup dan bahkan menghidupi nama penyairnya. Itu artinya puisi dimanfaatkan oleh manusia untuk merangsang keindahan, memberi semangat, melipur hati, dan menghaluskan akal budi. Setelah sukses menggelar konser berjudul Aku, Hairil dan Rendra pada 13 Desember 2013, kali ini Yodi Yudono mengangkat karya penyair Minang. Mengapa Minang? Sebab Minang adalah tanah puisi. Dari ranah Minang lahir penyair-penyair besar semacam Leon Agusta, Rifai Apin, Taufik Ismail, Rusli Marzuki Zaria, Upita Agustin, dan Abral Hairul Harisma. Untuk menghormati para penggelora puisi dari ranah Minang serta mengenalkannya kepada halayak. Itulah nyanyian puisi Yodi Yudono mempersembahkan konser berjudul Dendang Sajak Penyair Minang. Selamat menikmati. Burung beo di dalam sangkar itu dulunya adalah seorang filsuf. Konon kata orang, dia juga seorang ahli hukum. Bertahun-tahun dalam hidupnya dia telah dengan gigih mengajarkan kejujuran dan keadilan bagi rakyatnya. Hingga setelah melalui perjalanan yang panjang, dia sampai di satu tikungan berbukit batu. Ia teramat letih, amat letih. Dan seseorang pun datang membisikkan sesuatu padanya. Kemudian mereka menghilang di balik tikungan itu. Lama sekali tak ada kabar tentang sang filsuf. Gema suaranya pun sudah menghilang, sudah menghilang. Sampai suatu hari orang-orang mulai mendengar cerita tentang burung-burung beo yang tinggal dalam sangkar emas. Gemuk-gemuk dan sangat manja, tapi sangat pendendam. Konon seekor di antaranya adalah filsuf itu.
Hukla. Anakku Hukla Anissa mendengar orang-orang bicara lembut penuh petunjuk dan ajaran. Segera saja ia menutup kedua telinganya dan menatap dengan jelas. Kemudian wajahnya pucat pasi, melihat banyaknya orang barang, melihat banyaknya burung-burung beo menyamar jadi filsuf. Burung beo di dalam sangkar itu dulunya adalah seorang filsuf. Burung beo di dalam sangkar itu. Halo, selamat sore semuanya. Pada sehat? Tahu nggak puisi siapa ini yang barusan saya bawakan? Ada yang tahu? Ini puisi Bapak Leon Agusta tentang Minang. Moga-moga Anda tidak kecelek karena Anda tidak akan menemukan suasana Minang dalam lagu-lagu saya. Karena penyair rasanya menjadi makhluk Tuhan yang melangkah jauh ke depan lebih dulu ketimbang orang biasa. Itulah soalnya mereka menjadi warga dunia lebih dahulu. Sehingga yang mereka tulis, yang mereka pikirkan adalah tentang hal-hal yang universal. Tentang lingkungan hidup, tentang kemanusiaan, tentu saja tentang cinta. Lagu berikutnya saya akan memanggil dua kawan saya yang ganteng-ganteng. Kaunang Bungsu Supratman. Kaunang Bungsu Supratman ini lulusan Sanggar Akar, Sanggar Anak ya. Tentu saja karena Sanggar Akar, dia adalah anak jalanan dulu. Oke, yang kedua Mas Pujel Dipuro. Mas Pujel Dipuro ini yang mengaransemen 4 lagu yang di akhir nanti. Ini lulusan Gramedia, sekarang udah pensiun. Jadi sengaja beliau saya ajak untuk menemani kita, supaya teman-teman yang masih muda-muda ini terpacu bahwa, oh ya kakek-kakek aja masih. Puisi kedua judulnya Catatan Hukla Mei 2008. Puluhan ribu senja tenggelam dalam kabut remang-remang labirin. Sejak terlihat ada pohon tumbuh di atas kertas. Dulunya kabur namun kini tampak rimbun, menjelma jadi taman impian. Daun-daun berguguran jadi dendang kata-kata di atas kertas resmi dalam aneka risalah, memuat pasal demi pasal dan ayat demi ayat. Maka terjadilah bibit tumbuh bersemi di negeri Nusantara. Lebat buahnya berjatuhan di negeri tetangga. Pasal-pasal tak sakral, ayat-ayat pun tak suci,
hanya taman yang terlarang. Kini genderang mulai riuh bertalu, barisan gelombang menderu berpacu, tanpa bimbang dan ragu, gemertap maju menyerbu. Huklah ke taman impian menuju, huklah ke taman impian menuju. Genderang mulai riuh bertalu, barisan gelombang menderu berpacu, tanpa bimbang dan ragu, gemertap maju menyerbu. Huklah ke taman impian menuju, huklah ke taman impian menuju. Puluhan ribu senja tenggelam, puluhan ribu senja tenggelam, oh, dalam kabut remang-remang labir. Daun-daun berguguran, puluhan ribu senja tenggelam, oh, nara. Menginjak puisi ketiga, saya akan memanggil dua kawan lagi. Yang pertama, pejantan dulu yang saya panggil. Namanya Yasin Burhan. Silakan Mas Yasin. Mas Yasin Burhan ini lulusan Prancis untuk cello. Ada yang pernah membaca puisi-puisi Rifai Apin? Rifai Apin adalah orang ketiga di dalam buku kumpulan puisi Tiga Menguak Takdir yang terdiri dari Rifai Apin, Hairil Anwar, dan satunya lagi, ada yang kenal? Asrul Sani. Jika Hairil Anwar disebut sebagai ikon yang tidak terjelaskan dalam susastra Indonesia, sementara Asrul Sani adalah magma perfilman Indonesia, maka Rifai Apin adalah hanya orang ketiga, orang yang penyair besar yang tidak pernah disebut dalam sejarah susastra Indonesia. Kenapa? Karena mungkin dia terlibat dalam Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, Underbo dari PKI. Dia terlibat di Lekra tahun 1959 dan ditahan tahun 1965 seusai G30S PKI. Dia ditahan hingga tahun 1979 dan wafat di Jakarta tahun 1995. Oke, saya panggil untuk menemani kami perempuan berjilbab yang cantik. Fari, silakan masuk. Puisi yang akan kita bawakan karya Rifai Apin adalah judulnya Peristiwa.
membenamkan aku ke ganggang. Dan dari aku, dia tidak akan dapat tantangan. Aku tahu kapal-kapal telah berangkat dan tidaklah akan ku kejar ini kepergian. Aku tadi juga di tangga dan di telingaku membisik orang bersuit-suitan dan menyoraki, tapi satu kilat memutuskan aku kembali ke tengah mereka. Benciku yang melendir di mulutku ludahkan ke kapal yang tak kena. Dan satu ombak kecil enak saja membawa ludahku lari. Melendir di mulutku ludahkan ke kapal yang tak kena. Dan satu ombak kecil enak saja membawa ludahku lari. Panciku yang melendir di mulutku ludahkan ke kapal yang tak kena. Satu ombak kecil enak saja membawa ludahku lari. Benciku yang melendir di mulutku ludahkan ke kapal yang tak kena. Dan satu ombak kecil enak saja membawa ludahku lari. Gimana rasanya? Sudah siap, Unang? Tutuplah jendela, turunkan kerenya, kapal ditambatkan, dermaga bergelora. Angin musim singgah, tanah bergerak.
bergelombang, langit katulistiwa membaca udara. Antara kita memang tidak sepadan, dari batasan dan igoan, sembilu menyembilu luka menganga, kau dan aku bertaruh jiwa. Da 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 da. Na 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 na. Ya adek, kau sekedar bermain sampai luka. Aku berdarah, kau berdarah, musim yang garang. Di pelukan kalender berguguran, berhalai-halai terbuka. Mari kita sama berlengah tengadah. Oh, aku tergenang. Antara kita memang tidak sepadan, dari batasan dan igoan, sembilu menyembilu luka menganga, kau dan aku bertaruh jiwa. Antara kita memang tidak sepadan, dari batasan dan igoan, sembilu menyembilu luka menganga, kau dan aku bertaruh, kau dan aku bertaruh jiwa raga. Da 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 da. Na 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 na. Menyenangkan sekali membawakan puisinya dari Rusli Marzuki Sari ya. Saya kira kawan-kawan yang masih muda akan menyenangi lagu ini karena lagu ini rada riang jenaka gitu. Yang tua juga. Sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi bertutup pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang makin surut jadinya.
kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak oleh asam arang, dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung memompa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Kita telah saksikan berseribu tanda-tanda. Bisakah kita membaca 1000 tanda-tanda? Ya Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya lepas dari tangan, kemudian meluncur di antara sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tidak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya. Kita saksikan zat asam didesak asam arang, dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru kita.